Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sabrianus Setiawan Saragi, NIM 1931230016, Manajemen Pajak. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu kasus-kasus perpajakan. Oke, baik, saya akan jelaskan tentang kasus-kasus perpajakan. Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang selesai dilakukan penyidik oleh DJP dan berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kejaksaan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total kerugian yang mencapai lebih dari 1,13 triliun. Selama 4 tahun tersebut, 92 kasus telah dilanjutkan ke tahap penuntut di pengadilan oleh kejaksaan dan 69 diantaranya telah divonis di pengadilan dengan putusan penjara dan total putusan denda hampir sebesar 4,3 triliun rupiah. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi terhadap pemalsuan faktur pajak yang bersifat tidak sah dan benda rawan. Pelaku selama 4 tahun terakhir ini dilakukan oleh 68 wajib pajak badan, 14 wajib pajak benda rawan, dan 10 wajib pajak orang pribadi. Kasus pidana di bidang perpajakan yang sangat menonjol adalah kasus pajak Asia Agri dengan total kerugian negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Kasus tersebut diputuskan oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung atau MA dengan putusan 2 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun serta denda pidana sebesar lebih dari 2,5 triliun rupiah. Kasus Asia Agri pada awalnya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sebelumnya akhirnya dibatalkan dengan putusan kasasi MA atau Mahkamah Agung. Beberapa kasus lain yang divonis di pengadilan selama 4 tahun terakhir yaitu kasus Solasindo Diagatama dengan total kerugian negara lebih dari 27 miliar rupiah dan Sumber Tani Niaga dengan total kerugian negara hampir 77 miliar rupiah. Kasus Solasindo Diagatama divonis dengan pengadilan 2 tahun penjara dan denda penjara sebesar 336 miliar rupiah. Sedangkan kasus Sumber Tani Niaga divonis oleh pengadilan selama 2 tahun penjara dan denda pidana sebesar 306 miliar rupiah. Pada tahun 2013, diharapkan pengadilan telah memberikan putusan terhadap 32 berkas P21 kasus tindak pidana perpajakan dari tahun 2010 sampai 2012 yang belum divonis. Optimalisasi penanganan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum dan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga penegak hukum di luar DJP untuk mencapai kondisi tersebut. Selain penetapan rencana strategis yang dicapai, DJP telah menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding dengan lembaga penegak hukum di luar DJP yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Kejaksaan Agung meliputi kerjasama penyidik pajak, pengamanan kegiatan, dan pelaksana tugas DJP. Pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, kerjasama dalam proses penindakan dan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Inilah
hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.